Hai, selamat datang di channel Teknologika. Di tangan saya ini adalah smartphone Sony Xperia XZ2. Karena di video kali ini kita akan review smartphone ini. Nah, untuk mempermudah penyebutan, saya akan menyebutnya XZ2 di sepanjang video. XZ2 merupakan smartphone flagship dari brand Sony yang diluncurkan pada tahun 2018. Tentunya kalian tidak asing dengan brand Sony, karena sudah memproduksi elektro termasuk handphone sejak lama. Banyak barang buatan Sony yang sering kita jumpai. Karena Sony sudah mundur dari pasar elektronik Indonesia, maka kita tidak akan menjumpai smartphone Sony dalam kondisi baru di sini. Kebanyakan yang beredar di sini berasal dari Jepang dalam kondisi bekas. Kebanyakan berasal dari vendor SoftBank, Docomo, AO, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke topik awal. Pertama, kita bahas bagian desain dan build quality. Pada bagian depan terdapat LED notifikasi, sensor proximity, speaker bagian atas, kamera depan, layar 5,7 in, logo Sony pada bezel, dan speaker bawah yang lebih lebar dari bagian atas. Masih terdapat bezel lumayan tebal di bagian atas dan bawah. Tetapi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, ukuran dari bezel ini sedikit lebih kecil. Berpindah ke bagian kanan, terdapat garis antena, tombol volume, tombol power, dan tombol kamera. Pada bagian atas terdapat slot kartu SIM dan mikrofon bagian atas. Untuk bagian bawah terdapat mikrofon bagian bawah dan port Type-C 3.1 dan garis antena lagi. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat satu buah garis antena. Sekarang kita berpindah ke bagian belakang. Di sini terdapat beberapa sensor pendukung kamera, flash, kamera utama, logo NFC, fingerprint, dan logo Xperia. Karena dia itu mantan flagship, oleh karena itu kita tidak akan menjumpai lubang jack audio. Tapi kita bisa menggunakan converter jack to Type-C untuk menyambungkan headset atau perangkat lainnya. XZ2 tampil dengan desain yang berbeda dari seri-seri sebelumnya. Sony menyebutnya ambient flow, memiliki desain yang sederhana namun terkesan mewah dan elegan. Dengan bagian belakang yang melengkung akan terasa nyaman untuk digenggam. Dengan bodi yang terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5 pada bagian depan dan belakang, serta rangka aluminium sehingga kuat terhadap goresan dan jatuhan dari ketinggian tertentu. Tidak hanya itu, XZ2 memiliki sertifikasi IP65 dan IP68, tahan debu dan air. Untuk XZ2 terdapat 4 pilihan warna, yaitu liquid black, liquid silver, deep green, dan axe pink. Namun saya hanya memiliki varian warna silver dan deep green, yang menurut saya lebih ke arah biru. Pada bagian layar menggunakan IPS LCD berukuran 5,7 in, beresolusi 1080x2160 pixel dengan kerapatan pixel 424 pixel per inci dan rasio 18:9. Walaupun masih menggunakan panel IPS, tapi tidak kalah dengan layar OLED. Sony juga menyematkan fitur X-Reality Engine dan Triluminos Display, sehingga memiliki performa baik untuk menonton video 4K dan support video HDR. Pada bagian layar dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 sehingga tahan goresan. Pada bagian audio, XZ2 memiliki speaker audio yang menghasilkan suara sangat jernih dan 20% lebih keras daripada XZ1. Juga support musik high-res serta aptX HD. XZ2 juga memiliki fitur baru, yaitu getaran dinamis, yang berfungsi memberikan efek getaran mengikuti irama bass. Ketika diluncurkan, XZ2 berjalan pada Android 8.0 atau Oreo, namun masih bisa diupdate sampai Android 10. Untuk UI dari XZ2 lebih seperti pure Android.
Kita juga masih bisa mengganti tema sesuai keinginan. Terdapat Xperia Assistant yang memiliki banyak fitur menarik seperti perawatan baterai, pembersih otomatis, mode game, dan masih banyak lagi. XZ2 menggunakan SoC Snapdragon 845 octa-core dengan fabrikasi 10 nanometer dan GPU Adreno 630. XZ2 memiliki RAM 4GB dan internal 64GB. Untuk Snapdragon 845 sendiri memiliki clock speed 2,7 GHz. Adreno 630 memiliki kemampuan 30% lebih kuat dibandingkan Adreno 540 dalam memproses grafik. Untuk settingan grafik, tentunya dengan spesifikasi tersebut, XZ2 memiliki performa yang tinggi dan cocok untuk kalian yang suka main game. Untuk video tes game XZ2 silahkan cek di deskripsi bawah. Sony juga memasukkan GPS, Bluetooth 5.0 dengan aptX HD, Wi-Fi dual band, NFC, dan USB 3.1 Type-C. Untuk bagian kamera belakang, Sony menyematkan single kamera motion eye 19 MP IMX400 Exmor RS dengan aparatur f2.0. IMX400 adalah modul yang sama dengan XZS, XZ Premium, dan pasangan XZ1. Walaupun menggunakan kamera single, tetapi hasil kameranya tetap bagus untuk digunakan pada tahun ini. Terdapat juga beberapa sensor tambahan seperti color spectrum yang mendeteksi warna untuk mendukung hasil foto dan video. Ada juga mode HDR dan mode manual. Kamera depan XZ2 beresolusi lebih kecil dari pendahulunya, yaitu 5 MP. Walaupun begitu, hasil kamera depannya juga tidak terlalu buruk. Terdapat tombol shutter yang sangat membantu dalam pengambilan gambar dan video. Berikut ini beberapa hasil foto dari XZ2. Untuk video XZ2 mampu merekam sampai resolusi 4K pada bagian belakang yang hanya ada pada smartphone flagship dan 1080 pada bagian depan. Juga terdapat stabilizer eyes pada kedua kamera sehingga hasil perekaman lebih stabil dan minim guncangan. Dan salah satu bagian yang saya suka dari XZ2 adalah perekaman super slow motion yang mampu merekam hingga 960 fps dengan resolusi hingga Full HD. Fitur yang jarang terdapat pada smartphone lain. Berikut ini beberapa hasil video dari XZ2. Ini hasil kamera belakang dari Sony XZ2, resolusi 1080 dan 30 fps. Inilah hasil dari kamera belakang Sony XZ2 dengan resolusi 1080p dan frame rate 60 fps. Oke, inilah hasil kamera belakang dari Sony XZ2 dengan resolusi 4K. Oke, inilah hasil kamera depan dari Sony XZ2 dengan resolusi 1080. Silahkan kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Terbayang lambaiannya salju terbakar kehangatan. Karena XZ2 adalah mantan flagship,
Tentunya terdapat banyak sensor yang ditanamkan seperti fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, kompas, dan color spectrum. XZ2 hadir dengan baterai tanam Li-ion 3180 mAh yang terbilang kecil bila dibandingkan dengan smartphone saat ini. Namun dengan kombinasi chipset Snapdragon 845, daya tahan baterainya sedikit lebih awet dibandingkan pendahulunya. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan smartphone saat ini yang kebanyakan menggunakan baterai 5000 mAh, tentu akan kalah. Mengenai harga dari smartphone ini tentu akan bervariasi sesuai kondisi perangkat dan tempat Anda membelinya. Namun pasaran harga XZ2 di counter maupun e-commerce sekitar Rp1.300.000 sampai Rp1.600.000. Untuk saya sendiri membeli XZ2 ini pada 5 bulan yang lalu dengan harga Rp1.500.000 di counter HP dengan varian softbank dan kondisi 95% menurut seller. Untuk spesifikasi lengkap bisa kalian simak pada tayangan berikut ini. Kesimpulannya, XZ2 ini masih layak untuk kalian miliki di tahun 2022. Mengingat harga di bawah 2 juta dengan spesifikasi yang masih sangat mumpuni untuk penggunaan normal, maupun kebutuhan swafoto ataupun bermain game. Tapi sebelum membeli, pikirkan terlebih dahulu mengenai resiko membeli HP bekas dari Jepang ini, serta resiko terblokir IMEI karena HP ini tergolong HP black market. Karena resiko untuk terblokir IMEI sangatlah besar. Tetapi sebagian seller berani menjamin garansi IMEI seumur hidup, katanya. Sekian untuk video kali ini. Bila ada kurangnya atau salah dalam berbicara, saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.